Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bloggers Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga teman-teman semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat. Kita semua tahu bahwa hari ini, detik ini pun kita semua masih hidup di tengah wabah pandemi COVID-19, yang mana di Indonesia sendiri sudah mencangkup nilai sebesar hampir 300.000 kasus positif corona. Di Bojonegoro sendiri, data kumulatif terakhir kemarin hampir mencapai 455 kasus positif COVID-19. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai kasus COVID-19 yang mungkin teman-teman bloggers sudah agak bosan nih mendengar berita-berita tentang COVID-19. Tapi jangan salah, hari ini sumber kita atau narasumber kita pasti akan mengemas tips-tips untuk kita supaya lebih semangat dan sehat menjalani kehidupan di tengah COVID-19. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Roni Al-Fakih MKep. Beliau adalah dosen keperawatan di Stikes Iksada Bojonegoro. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Mbak Sandi. Bagaimana kabarnya Pak Roni hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, langsung saja nih Pak Roni, hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai pandemi COVID-19 di khususnya Bojonegoro. Kita tahu bahwa COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja, bisa menyerang anak-anak, remaja, dewasa, atau bahkan lansia. Nah, menurut pandangan Pak Roni yang sudah merupakan perawat profesional, tentu sudah memiliki banyak pengalaman. Siapa saja kelompok yang paling rentan untuk terjangkit virus tersebut? Ya, pertama yang harus kita perhatikan adalah kalau kita berbicara masalah kelompok, itu ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah kelompok yang rentan itu adalah pastinya tenaga kesehatan, pastinya. Ya, kalau kita berbicara masalah kelompok yang rentan. Baik. Namun kalau kita berbicara masalah kelompok usia, itu kelompok usia yang rentan adalah memang adalah lansia. Dari beberapa penelitian yang sudah diteliti oleh beberapa negara pun juga menyatakan bahwanya lansia memang adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap COVID-19 seperti itu. Nah, karena kita dengar bersama tadi bahwa lansia merupakan kelompok yang termasuk rentan selain tenaga kesehatan, pasti saya Pak Roni juga bloggers semua, sobat bloggers di sini punya nenek, punya kakek di rumah atau mungkin tetangga. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita nanti ketika bercengkrama dengan mereka atau mungkin bertegur sapa dengan mereka, memberikan edukasi yang baik di masyarakat. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak, semisal kalau memang kelompok yang rentan salah satunya adalah lansia, kira-kira ada perbedaan nggak sih Pak untuk membedakan misalnya lansia A tapi sampai hari ini ternyata nggak sakit, oh lansia B kelihatannya sehat tapi pas di swab dia positif. Nah, kira-kira apakah makanannya yang berbeda atau mungkin pola hidupnya atau tingkat imunitasnya nih Pak yang bisa mempengaruhi lansia itu bisa terpapar virus COVID-19? Iya, secara garis besar untuk lansia kita tahu bahwasanya lansia ketika mengalami proses penuaan itu pasti mengalami yang namanya penurunan fungsi. Termasuk di sini adalah imunitas gitu. Jadi faktor utama yang menyebabkan lansia rentan terkena virus COVID itu adalah salah satunya adalah imunitasnya yang berbeda. Apakah ada beda antara lansia satu dengan lansia yang lainnya? Itu pastinya berbeda. Nah, itu tergantung dari bagaimana dia menjaga pola hidup yang baik seperti itu. Kemudian selain pola hidup juga gaya hidup, kemudian juga pola makan juga itu juga mempengaruhi dari seseorang lansia itu bisa terkena COVID apa enggak. COVID-19, baik. Nah, kalau misalkan sobat-sobat bloggers di sini bingung tingkat imunitas itu apa sih? Jadi tingkat imunitas pasti kita juga sering dengar di awal-awal COVID-19 ini bahwa imunitas orang itu berbeda-beda. Nah, tingkat kekebalan tubuh seseorang itu berbeda-beda. Karena itu lansia cenderung memiliki imunitas yang lebih rendah daripada kita-kita yang usia produktif, begitu ya Pak ya. Kemudian ada isu-isu yang beredar di masyarakat nih Pak. Oh, lansia A terkena corona karena memang sudah punya banyak penyakit, sedangkan lansia B misalnya tidak memiliki penyakit apapun, makanya dia lebih
sehat. Nah, apakah komorbid atau penyakit penyerta ini juga bisa mempengaruhi lansia terkena COVID-19? Iya. Jadi kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwasanya salah satunya adalah imunitas tadi. Nah, salah duanya atau yang lainnya itu adalah penyakit penyerta atau komorbid tadi. Jadi ada penelitian di Australia kalau nggak salah Mbak ya. Jadi 95% lansia yang terkena COVID itu adalah lansia yang sudah mengalami komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi dan yang lain-lainnya itu. Nah, hal-hal seperti itu atau penyakit-penyakit itu yang bisa menyebabkan imunitas lansia itu semakin drop, sehingga mudah sekali atau rentan sekali terkena COVID-19. Baik. Nah, Sobat Blockers, setelah kita mengetahui bahwa kelompok yang paling rentan salah satunya adalah lansia, kira-kira Pak Roni bisa menceritakan sedikit bagaimana sih cara kita anak-anak muda ini atau mungkin pendamping lansia di rumah memberikan tips-tips sedikit tentang bagaimana nih cara lansia supaya bisa meningkatkan imunitas di tengah pandemi seperti ini? Oke, jadi saya ngambil dari WHO saja ya. Jadi dari WHO itu ada beberapa 7 kalau tidak salah. Jadi 7 itu yang pertama adalah harus menjaga jarak. Yang pertama, nggak harus lansia, kita pun sebagai usia-usia muda atau bahkan secara umum itu semua kita harus menjaga jarak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Mulai dari cuci tangan dan pokoknya intinya harus kita menjaga mawas diri seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga emosi. Ya, menjaga pola emosi kita itu penting karena kalau kita berpikiran negatif, maka penyakit-penyakit akan mudah datang. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga spiritual. Tetap kita harus menjaga spiritual kita untuk menjaga apa istilahnya biar tidak bimbang, mudah stres, mudah bimbang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga pola makan dan juga olahraga. Baik. Kira-kira olahraga untuk lansia nih Pak, yang tepat apa seperti itu? Kadang kan kita bingung di tengah masyarakat. Kita harus tahu dulu lansia tersebut memiliki kemampuan seperti apa. Jadi ada beberapa lansia yang memiliki keterbatasan kemampuan seperti misalkan dari lansia yang memiliki penyakit jantung, maka itu harus hati-hati untuk olahraganya. Jadi ada beberapa olahraga atau kegiatan aktivitas fisik yang memang tidak dianjurkan untuk lansia yang mengalami penyakit jantung. Misalnya hanya berjemur itu diperbolehkan, berjemur di pagi hari itu diperbolehkan. Kemudian anggota gerak secara minimal itu juga diperbolehkan. Itu. Jadi tidak perlu yang terlalu berat begitu ya Pak ya. Terlalu berat. Kalau misalkan kita paksakan, maka nanti akan memperberat penyakitnya. Baik, begitu. Jadi untuk Sobat Blocker semuanya, bukan halangan untuk lansia ini untuk bisa lebih produktif dan juga lebih aktif lagi meskipun di masa pandemi. Nah, tugas kita semua sebagai anak-anak muda dan juga orang-orang dewasa yang produktif mensupport keluarga kita yang lansia supaya mereka tidak stres dengan berita-berita ataupun hoax di luar sana tentang COVID-19. Kita jaga pola makannya, begitu ya Pak ya. Ada perbedaan pola makan nggak sih Pak sesuai dengan penyakit penyerta lansia seperti itu? Ya, kita harus tahu juga orang-orang lansia yang terkena hipertensi atau diabetes. Kalau hipertensi itu kan biasanya harus rendah garam, ya kan. Jadi nggak boleh terlalu banyak makan garam, mengkonsumsi garam. Kemudian lansia-lansia dengan DM, ya. Jadi kalau lansia-lansia DM itu betul-betul harus dijaga pola makan, terutama kalori atau karbohidrat yang nah ini yang kadang kita bingung juga nih Pak di masyarakat. Kadang kita pengen nyenengin mbah kita nih misalnya Sobat Blockers, kita berikan makanan yang dipengenkan semua, buah, susu dan lain-lain. Berarti kalau semisal nenek kayak kita punya riwayat diabetes mellitus, mohon dihindari untuk makanan-makanan yang manis atau banyak mengandung kalori atau karbohidrat yang banyak gula ataupun banyak kalori. Jadi teman-teman Sobat Blockers jangan sampai salah memanjakan nenek kakek kita di rumah. Jadi ketika kita ingin memanjakan, kita harus tahu dulu informasi yang tepat dan benar. Jadi meskipun Sobat Blockers semua misalnya bukan dari ranah kesehatan nih Pak ya, tetap harus bisa memilih informasi, oh kira-kira makanan apa saja sih yang diperlukan oleh nenek kakek kita ketika beliau ini memiliki komorbid atau penyakit penyerta gitu ya Pak ya. Nah kemudian yang ingin dibahas lagi nih Pak, seorang lansia itu kan dia misalnya ada yang mandiri, ada yang dibantu oleh keluarganya. Nah kira-kira
sebagai keluarga, ada tips apa? Kalau tadi kan tips untuk lansianya sendiri, kira-kira kita mensupportnya itu harus yang seperti apa? Semisal kita kadang menjumpai lansia yang istilahnya rewel atau mungkin banyak sekali tuntutannya. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan stres emosional kita sendiri untuk bisa istilahnya mengimbangi lansia itu tadi? Iya. Kalau masalah itu Mbak ya, bagaimana cara kita menyeimbanggi orang tua Iya, siapa kita? tahu ada jurus jitu gitu. Jurusnya cuma satu, harus sabar Mbak. Oh gitu, Itu aja siap-siap. sih, sabar. Menghadapi kerewelan tadi, tanda kutip kerewelan orang lansia atau orang tua kita, itu ya harus sabar. Baik, jadi memang sabar itu mudah diucapkan, tapi sulit juga dipraktekkan ya Pak Roni ya. Jadi buat teman-teman blogers nih, jangan cuma sabar untuk scroll WA atau scroll Instagram aja, harus sabar menghadapi nenek kakek kita di rumah ya Pak ya. Baik, seperti itu bincang-bincang kita hari ini. Semoga teman-teman blogger semua bisa menyerap informasi sedikit yang kita sampaikan, apalagi sudah disampaikan oleh Pak Roni. Beliau adalah perawat yang sudah profesional juga. Jadi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Untuk teman-teman, meskipun yang bukan hanya untuk lansia, tapi juga untuk kita sendiri, mulai biasakan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap jangan terlalu sering keluar rumah jika tidak ada keperluan yang begitu mendesak. Dan ingat, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen video di channel YouTube apa Pak? Blog Bojonegoro TV, seperti itu. Ingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker.